Who's calling? Hi. It's Danin and Raya, and we're back with Tri. Yeay. Ayo dong, sama panitia. Setelah disebut siapa sih? Oh ya, jadi daripada gue yang introduce Mending mereka kan sendiri. kali. Kalau yang depan mungkin udah pada dia lihat kali ya. Mandiri. Kok maju-maju? Ngomong dulu dong. Nanti di siapa? pause terus di X videonya. Halo. Gua Aska. Hai, gue Shira. Oke, terus sekarang kita yang introduce ourselves. Self-centered. Kan Raya udah pernah nih di train. Aku udah pernah. Aku belum pernah. Aku juga pernah. Aku Danin. Aku Danin sih itu aja. Tapi Shira kan baru pertama kali nih. Oh iya, Lu tahu Shira nggak sih juga Shira pertama kita kali. lagi mau ngapain di sini? Tahu nggak sih? Sumpah sebenarnya kayak jujur gue penasaran banget sebenarnya Tri ini apa sih, kayak kenapa gue tiba-tiba diundang ke Kita kasih tau nggak ya? Oke. Kasih tahu nggak ya? Tring itu tuh singkatan dari Trigana Sharing, dan ini tuh prokernya Pubdoc publikasi IT. dan dokumentasi dan IT. Terus di sini kita sharing aja terkait berbagai banyak hal soal OSIS, soal lab school. Terus sekarang hari ini Nah kita sekarang soal- kan kita ngundangnya siapa sih? Ini tuh siapa sih yang di kita yang cowok ini siapa sih? Oh, saya lagi nih Terus mau introduksi Aska. lagi. Askara di sini sebagai apa sih? Pas Kita mau ngomongin kenal apa sih. sih di sini? Sebagai apa kita? Sebenarnya hari Siswa ini biasa sebenarnya. Iya. Demi apa sih? Di Sama sisi gue. sebagai Kita pengen cerita-cerita aja hari ini. Kita Tentang- juga nggak tahu kita mau ngomong apa sih. Iya. Oke, kita langsung aja kali ya. Oke, boleh. Jadi di episode ini kita bakal ngomongin soal RDV. Dan Nah, RDV itu apa? mungkin diminta ketupaknya jelasin aja gak sih? Iya, boleh. Yang cowok nih. Ya oke. Jadi kenalin gue Aska. 3 kali loh. Ketua Pemanahan Rendezvous 2024. Di sini ada Shira sebagai core event dari Rendezvous 2024 gitu. Nah, Rendezvous 2024, Rendezvous sendiri itu apa sih? Mungkin teman-teman di sini yang nonton mungkin juga udah pada nonton Rendezvous, udah pada tahu juga Rendezvous udah nonton. Ini adalah tahun ketiga kita. Insya Allah dalam mengadakan Rendezvous adalah acara pentas seni tahunan SMA Cirende. Kita bisa bilang pentas seni, kita bisa bilang konser. Kenapa? Karena memang selain nanti di sana akan menampilkan teman-teman dari Labsran yang memang mempunyai bakat-bakat yang sangat kacau. Yang kayak sayang banget kalau dianggurin gak sih? Kayak Iya. apa Iya. nggak sih? Jadi selain itu juga kita akan mengundang insya Allah Guest-star. banyak guest star ke sana gitu. Saat ini untuk Rendezvous 2024 sendiri itu akan dilaksanakan tanggal 27 Juli 2024 ya, share di mana? Yes, di Basket House 9, jadi jangan lupa buat beli tiketnya dan langsung nonton aja. Karena pasti bakal seru banget. Yes. Karena for now nih kalau misalnya tempat kita syuting sekarang di tanggal kita syuting sekarang, alhamdulillah juga kita udah launching guest star keempat. Yes. Di sini kita udah ada yang pertama, nanti akan ada Reality Club, Malik di Essentials, JKT48, dan juga sekarang hari ini rilis Yura Yunita. Wow, big artist. Oh gila. Tangan dong kan? Masih ada lagi. Kapan lagi nonton empat-empatnya di satu show yang sama? Iya, dan kayak lingkupnya tuh kayak yang panitia tuh orang-orang yang sama aja pasti bakal Iya keren kan, banget. pasti keren banget. Ya sebenarnya teman-teman kita di depan juga. Iya, Iya. which is kita semua. Kalau dari ini Emang apa nih? panitia apa sih? Ini apa nih? Iya. Kalau aku megang sponsorship tahun ini. Raya? Aku kebetulan tahun ini puji Tuhan megang finance. Alhamdulillah. Jadi sumber duit kita ada di depan sini. Mereka berdua. Amin. Nah, Tolong jangan pressure. yang ngebuang duit ada di sini. Aku perjalanan kita daun biru. Iya, Jangan lupa beli tiket. Mau tolong dong panitia nanti linknya. Iya, tolong. yes. Beberkan posternya. ya, tolong. Ini PR editan Dimasukin. ya. Kita jual tiket sekarang di yaspress.com, lagi ongoing pre-sale 2. Gitu ya. Nggak tahu nih kalau dari rilis udah normal tiket atau masih ada lagi, kita bakal ada surprise tiket. Stay tune. Tunggu deh, jadi pokoknya buat kalian-kalian yang kayak misalnya ngedit kemana ya? Ngedit kita ada Gua aja. surprise gitu nanti tunggu. Iya. Atau mungkin di tahun. Ups. Ulang tahun ya. Danin nggak sih? udah lewat. Oh, Raya kan kemarin baru ulang tahun. Iya. Eh, Dan Raya nih yang bikin tiket. Jangan ini. gue mau bagi tiket gratis, nggak dulu nggak pakai uang. Oke. Ini gak punya dimasukin. Iya, Jadi itu kan tadi rendezvous tuh secara umum. Sekarang kita dive deep aja ke proses persiapannya, karena kayaknya kalau misalnya dilihat sekarang mukanya Aska tuh Iya, mukanya udah kayak orang-orang nggak tidur 10 tahun gitu nggak sih guys? Gila. Fun fact, kita syuting di Hamin 73 Rendezvous Rendezvous ini. 2024. Mungkin nanti pas jelas mungkin udah kayak Hamin
50, nggak ada yang tahu ya. Nggak tahu sih. Semangat Bentar aja, bentar. tapi nggak apa ini tuh boleh dikat nggak? Nggak mau dikat dong. Terus Nggak mau supportnya gimana sih? ya udah lanjut. Oke, Ngomong apa ya? nah selain kita udah memperkenalkan Rendezvous nih tadi, kan dari teman-teman di sini kebetulan Aska sama Syara juga dari tahun lalu udah jadi panitia Rendezvous kan. Apa sih challenge-nya nih untuk menjadi panitia Rendezvous? Karena kan pasti susah kan untuk kita nyari artis segala macam. Kira-kira apa sih kesusahan yang kayak sebenarnya susah nih tapi kayak kan kayak once in a lifetime experience banget nih di Rendezvous. Kira-kira apa? Tadi belum. Aduh, Jadi tadi apa susahnya? Apa experience tahun lalu? experience tahun lalu? Nah, kebetulan tahun lalu di sini gue dari Shira memang menjadi panitia. Tahun lalu Shira ada di LO. Kalau teman-teman nonton tahun lalu Limanin Amizah yang banyak Aku dia. main. Kalau gue adalah seorang general assistant dari eksekutif BPHRDP tahun lalu. Mungkin struggle-nya atau perbedaannya ya gitu dari tahun lalu tahun ini sih adalah ya tahun lalu itu kita memang kita panitia tapi bukan kita kepalanya. Iya, Gitu loh. bener. Ya, jadi kita punya beban tapi memang ya apa namanya kita selalu dibantu gitu. Dan kita tuh lagi masih dalam proses dibimbing Belajar, gitu waktu iya. itu sama kakak-kakak dari Tanara. Terima kasih kakak-kakak dari Tanara. Kemudian kalau sekarang justru malah kita kepalanya kan, Iya. jadi kita harus ngebimbing gitu. Walaupun kita juga masih dibimbing ya pastinya sama guru pendamping, tapi memang sangat berbeda gitu rasanya karena semua idenya, semua otaknya sekarang ada di kita gitu Iya, loh. bener Mau banget. sukses atau gagalnya acara pun juga sekarang pressure-nya di kita, bener-bener Iya di sih, bener kita. banget. Iya. Gitu kan. Dan tapi menurut gua walaupun ini adalah momen yang sangat struggle, kita harus struggling gitu loh untuk melaksanakan acara ini, tapi menurut gue ini bisa menjadi salah satu sarana pembelajaran terbaik yang pernah gue dapatkan selama gue ada di jenjang pendidikan SD, SMP, SMA. Menurut gue ini salah satu sarana belajar gue yang menurut gue paling bisa memberikan gue banyak life lesson dari semuanya gitu loh. Karena kan belajar nggak harus cuman dari textbook dan akademik kan gitu loh. Menurut gue di sini di soft skill kita dan ya udah segala nantinya ke depannya untuk dunia gitu loh. Apa namanya? Skill-skill kita yang harus kita punya nanti ke depannya kayak apa namanya? Socialize, negosiasi dan lain-lain, semua itu kita pelajari di sini. Ya nggak guys? Ya kan? Iya. Betul banget sumpah. Jadi kayak walaupun ada capeknya, sorry, kita tuh juga kita dapat manfaat gitu, kayak dapat pembelajarannya juga Iya, sih. pasti. Terus kayak Raya juga tahun lalu panitia juga kan ya. Kamu di apa, Raya? tahun lalu aku kebetulan di divisi tiketing di finance, jadi kayak berkecimpung di finance lagi. Jujur seru sih, maksudnya kayak sebagai anak kelas 10 pasti kan kita kayak excited banget ya, kayak pertama kali gitu masuk kelas 10 langsung dapat kepanitiaan, bisa kerja bareng kakak kelas. Apalagi kita masih diajarin kan, jadi kayak mungkin pressure-nya belum seberat itu tahun lalu, tapi tetap menurut aku tahun lalu keren banget sih artinya. Kita juga we do our best dan kakak kelas juga did their best banget. Iya sih. Kalau dari Syira sendiri gimana dari tahun lalu dan tahun ini? Sebenarnya kalau tahun ini mungkin kayak belum terlalu banyak yang kita lakuin karena kita belum nyampe hari H-nya. Which is hari H-nya adalah kayak the moment of truth karena kan kalau aku dari kelas 10 tuh aku udah di event kan. Jadi kayak pasti output dari apapun yang aku kerjain dari hari pertama aku jadi panitia tuh ada di hari H. Nah, kalau tahun lalu tuh aku kan LO, terus aku megang artis. Jadi LO tuh kayak divisi yang megang artis gitu. Yang tahun lalu tuh aku megang Nadine Amiza, David Nadine Amiza. Dan jujur seru banget sih, kayak walaupun kayak awal-awal tuh agak gila dikit. Love banget Nadine Amiza, kayak agak gila dikit karena dulu tuh kayak sampai orang-orang tuh nggak mau masuk LO karena ngeliat aku Shashi dan Mulan yang kayak selalu Enggak, semua mau. enggak, kayak rata-rata tuh kayak maksud mereka rata-rata tuh mereka kayak ngira kita gila kerja, tapi enggak, karena emang kayak kita pengen gastar yang terbaik buat tampil di acara kita pastinya. Terus aku juga dapat experience banyak banget, belajar nego, belajar tega buat kayak boleh gak turunin harganya gitu. Padahal kayak artis tuh sebenarnya nggak segampang itu buat dinego, tapi kayak we did it, kayak we planned everything very well. Terus aku seru banget kayak
banyak banget experience seru, terus kayak juga jadi kenalan sama manajer artis, terus jadi tahu gitu dunia entertainment gitu. Keren. Dunia Dunia event. Tapi sebenarnya divisi event itu terutama LO tuh lumayan baik diminati juga nggak sih? Apalagi sama angkatan bawah sekarang juga banyak yang pengen masuk event, apalagi masuk LO gitu kan. Jujur dulu juga gue tuh sempat mau masuk event banget tahun ini tuh sebenarnya gue pengennya LO. Terus ternyata kita bernasib berkecimpung di finance lagi, tapi nggak apa. Mungkin ini mengajarkan susahnya mencari Jadi uang. funny story pengen cerita gitu loh pada saat dia ini kan sekarang sebenarnya dia core finance tahun ini gitu kan. Itu waktu itu gue tuh bener-bener untung banget ya Siapa kayak yang jadi finance ya? core finance itu siapa gitu. Cari bener-bener gila nama angkatan setiap hari dicari kayak siapa gitu kan, sampai gue diskusi kayak akhirnya kayak gue ngeliat gitu, maksudnya di OSIS Darlock juga akhirnya gue cari kayak Raya ini terus kayak Raya ini gitu kan. Terus akhirnya gue ajak inilah audisi gitu kan. Gue bilang dia tuh takut banget gitu, maksudnya kayak nggak ada siapa-siapa. Iya aman, udah gue doang gitu. Bahkan gue sempat ngancem, pokoknya kalau misalnya gue mau interview tapi cuma boleh sama lu doang. Pokoknya paling banter tuh BPH bertiga, udah kalau lebih dari itu gue leave dari Zoom. Gue udah sampai kayak gitu guys. Terus kayak iya aman. Terus akhirnya dia Zoom sebenarnya gue ngundang guru pendamping gue ngundang ke Haira adalah wakil ketua pelaksana RDV pertama, which is keren banget. dan sebenarnya gue juga ngundang ke apa namanya ya pokoknya kalau finance terdahulu juga ya jadi prank. Tapi akhirnya alasan gue memilih lu juga karena dengan lu di prank kayak gitu pada saat audisi lu. Good. Iya. The chosen one. Tapi ya itu juga masa kayak nggak bisa dihindari juga gitu, kayak udah masuk Zoom masa ya kita mau kabur, kan tetap harus dihadapin kan. Tapi ternyata dari interview itu juga kita akhirnya banyak belajar juga, karena interview itu juga gue ada beberapa hal yang akhirnya dikasih masukan dari lu juga kan, dari kakak-kakak juga, dari guru-guru juga, dan akhirnya membantu pas pelaksanaannya beneran nih sekarang. Keren sih. Kalau Denin gimana tuh? Bisa jadi sponsor tuh gimana sih, Ska? Ceritain deh yang ini. Aduh, kalau Danin itu ceritanya adalah pada saat itu ada beberapa kandidat kalau sponsor sebenarnya. Terus dia itu ada di core sponsor event lain. Sebentar lagi juga eventnya akan ada Nusantara Camp. Tapi waktu itu gue kayak, tuh RDV siapa gitu. Terus kayak gue lihat, Danin gitu loh. Akhirnya gue kemor-mor kayak gimana kalau dia street. Dan akhirnya ternyata karena Danin ini belum pernah sebenarnya sebelumnya waktu itu berada di sponsor gitu loh pada saat kelas 10. Maksudnya kan basicnya kalau misalnya dulu Shira sempat di event, Raya dulu sempat di tiketing gitu. Sedangkan Danin itu bener-bener waktu itu lu baru banget kan. Gila NPC. Dia maksudnya kayak gila, tapi gue gak salah pilih Danin sih. Gila. Uangnya ngalir banget ya, ngalir Terima parah kasih. banget. Terima kasih Aska. Ya jadi makanya gue bilang juga sebenarnya di RDV ini tuh juga kita belajar untuk bisa tega tadi kayak Iya, kata Shira bener gitu. sih, itu bener Teganya banget. nggak cuma buat artis doang tadi kayak kata Shira, tapi maksud gue contohnya misalnya kayak dalam pemilihan panitia gitu kan, pasti misalnya nggak memungkiri bahwa banyak orang yang misalnya ada satu divisi yang sangat banyak orang pengen masuk situ gitu loh, dan itu kita harus bisa tega gitu loh, walaupun misalnya teman, dan kita harus bisa objektif juga gitu, walaupun teman kita atau apa ya kita harus milih yang memang paling kompeten di situ gitu untuk akhirnya kita taruh di divisi itu gitu, dan yang lainnya juga pasti akan nanti ada barisan sakit hati pun juga ya mau gimana gitu loh. Oke, tapi memang pemilihan panitia itu salah satu momen paling menggemparkan juga sih pada masanya, karena memang Itu susah banyak, banget. maksudnya kayak bayi ini Ini nggak Aska sih? dan dua ketang lainnya bertiga memilih 200 sekian ribu orang Kayak untuk dong. dijadi, untuk ditaruh masing-masing di perannya masing-masing gitu kan. Pasti kan susah juga kan sekali untuk mikirin untuk milih-milihnya. Nah tadi speaking of Shira sempat bahas-bahas kalau event itu hari H banget nih, momen of truth-nya. Ada gak sih pengalaman tahun lalu di hari H yang menurut lo tuh lucu gitu? Kok bisa kejadian di hari H gitu, kira-kira apa? Ada Boleh nggak? di-spill gak sih? Ini tuh Gak tau sih. Tapi jujur kayak Personal experience aja, kayak misalnya apa misalnya Oh, tiba-tiba oke. lagi lari tiba-tiba kayak kok kebelet pipis ya gitu. Itu kan lucu kan? so asik gitu bukan? jadi sebenarnya kalau Itu aja pintar iya, deh. kok nggak ada? Iya terus Shira. Oh ya udah. Sebenarnya kalau misalnya tahun lalu justru nggak ada fun experience, karena kan funny experience tuh jujur hari-hari nggak ada karena semua orang tegang. Iya sih, Jadi kayak bener sih. semua orang tuh kayak
gitu, kayak bahkan buat kepikiran untuk kayak ke toilet aja tuh enggak, bener-bener enggak. Tapi aku tuh di hari H, Nadine itu kan kayak dia krunya tuh di hotel kan, jadi di Hotel Sultan, which is kayak lumayan agak jauh dari basket hall gitu. Dan aku harus nganterin krunya buat check in, terus kayak aku harus nganterin makanan-makanan Nadine kan ke hotel. Jadi aku tuh bolak-balik terus, bener-bener bolak-balik kayak baru terus kayak soundcheck Nadine itu subuh, bukan H-1, jadi kayak subuh jam berapa ya, jam 4 kalau nggak salah, jam 4. Jadi aku jam 4 tuh udah di bus hall pagi-pagi di saat, dan beberapa teman-teman aku tuh baru pulang dari bus hall yang kayak malamnya tuh soundcheck. So, aku datang ke bus hall gitu, terus aku nemenin krunya Nadine check in soundcheck, terus aku anterin lagi ke hotel, terus kayak abis itu aku balik lagi ke bus hall, terus aku nunggu konsum Nadine, terus aku balik lagi ke hotel. Itu bener-bener karena kita kan nggak bawa kendaraan kan, rata-rata tuh angkatan kita tuh pas tahun lalu tuh nggak bawa kendaraan kan, jadi kayak apa-apa tuh transum. Dan jujur tuh bahkan tuh kayak kalau nggak salah tuh runner aku tuh ngabisin 200.000 buat bolak-balik cuman dari hotel, kayak dari bus hall ke hotel. Itu kayak gak nyampe sekilo kayaknya, tapi karena sesering itu dan Karena dikejar waktu juga nggak sih? dan gokar nggak bisa gojek karena kayak makanan tuh kotak box, dan nggak mungkin aku naik gojek dong bawa itu kan, jadi harus naik gokar. Jadi kayak minimal 15.000, terus kayak kalau misal 5 kali udah berapa nggak tahu, udah pokoknya kayak uang segitu cuma buat bolak-balik dari Basel sama ini. Tapi kayak overall it was fine, kayak masa nggak ada hal-hal terduga sih alhamdulillah. Tapi pikir itu seru juga nggak sih, kayak kapan lagi ngurusin makanannya Nadine Amiza, Exactly. kalau nggak di rendezvous yang Kayak, sih. Kalau Aska gimana nih, general assistant gitu kan? Justru general assistant tuh, mungkin kalau misalnya LO gitu kan, job desk tuh udah ada gitu kan, Jelas. ngurus artis gitu, tiketing, ngurusin tiket gitu. Kalau kita ya udah gitu kan, kita bukan nggak kerja ya, kan maksudnya kita diharuskan untuk bisa menjadi asisten di semua divisi gitu loh. Asli sih. It happens to me waktu lagi H-1 dan sampai di hari H gue berasa banget sih, tapi maksudnya itu nggak apa, itu membuat gue lebih kurus dan lebih sehat. Karena di hari H dan H-1 antara itu emang gue sibuk beneran atau sok sibuk ya, tapi maksudnya bisa ada itu nggak pernah sampai 30.000 steps dan juga rupa itu tuh, dan itu cuma diputerin basket hall itu doang, basket Sumpah akan kurus kalau jadi panitia. Iya, seru sih, tapi maksudnya menurut gue karena kayak new experience gitu loh. Tapi kalau funny story gitu kan, ada sih sebenarnya, pas karena memang di RDV ini tuh kita ngerasain banyak banget ya, mulai dari sedih, seneng, ya ketawa, pasti. marah, mau gila, stres gitu kan, semuanya gitu loh. Ada waktu itu, jadi pas lagi tahun lalu pas kita mau survei venue, waktu itu bukan di basket hall, ada di satu tempat lagi. Jadi ceritanya kelas 10 datang duluan waktu itu, karena kelas 11 masih OTW, pakai mobil gue waktu itu, terus itu hujan deras gitu kan. Abis itu hujan deras, tapi kayak kita diminta untuk kayak Kak coba dipastiin itu kita boleh masuk apa enggak ke venue itu, terus kayak karena kan kelihatan lagi ada preparing dan segala rupa gitu. Dan gue nggak bawa payung waktu itu, dan gue adalah orang tipikal yang kayak ya udah kalau pas disuruh itu gue langsung kayak ya bodo amat gitu kan, walaupun sebenarnya gue masih bisa nyari payung dulu dan lain. Awalnya gue nanya lu nih ada yang bawa payung nggak gitu kan, nggak ada gitu kan. Akhirnya itu udah deras petir gitu loh, terus kayak gue ada jalan-jalan tuh kalau venue nyariin satpam sampai deras kuyup gitu terus kayak oh boleh oke. Terus sekarang pas gue balik teman gue bawa payung yang ngebuka uang, pengen dilempar sebenarnya itu Zeva namanya. Ada di sini ternyata Atau bukan kayak kata diri gue nih. Kita ternyata kelas 11 waktu itu stuck lah di, ada beberapa yang stuck di Senayan, di MRT Senayan gitu kan. Gue diminta lah menjemput gitu kan. Pada saat itu gue ada tipikal yang jarang banget naik MRT gitu kan. Akhirnya kayak tuh yang mana gitu kan. Tapi karena ya gue ya kalau sekarang sering, maksudnya kalau dulu waktu itu belum, itulah jalan lah nyari gitu kan, terus kelewat lah gitu kan, terus akhirnya gue tuh ngikutin Google Maps gitu, yang harusnya gue ke Senayan gue mah disasar ke Semanggi, jadi akhirnya gue ditinggal sama yang di MRT karena yang di MRT udah kejemput duluan. Akhirnya gue kayak basah kuyup sendiri, kedinginan dalam mobil, kayak orang bodoh. Akhirnya balik lagi ke venue gitu. Itu cerita lucu. Ada lagi Itu lucu, itu kayak lucu tapi gak kasihan aja sih. Iya, lebih ke kasihan.
kayak Itu bodoh aja. Kok nggak bayangin aja dia kayak semanggi. basah kuyup di pinggir semanggi, bayangin bentukan ini basah kuyup kan kayak lucu banget. Pengen diulang nggak sih rasanya Iya, kayak boleh. lucu Ah, banget. boleh nggak? Gila kalau Lucu. kalau tahun ini kayak gitu gimana? Nggak apa, itu experience. Nah dia mau pengen lagi aja sih. Iya. Banyak hal lucu-lucu kok yang terjadi juga di tahun ini kan. Iya, oke. Tadi kan udah yang lucu-lucu dari Shira sama Aska. Nah, ada di beberapa yang udah reply story kita waktu itu. Kita udah sempat ngepost punya nggak sih pengalaman lucu di Rendezvous. Nah, kita udah dapat nih jawabannya. Jadi bacain yang pertama kali Berarti ya. ini penonton, pada Iya, penonton. Dari penonton ya, Seru guys. banget. Oke, yang pertama itu Hai Minfus. ada lagi. Oh, oke, boleh. Kita juga Oke, ini oke. gitu loh. Tapi Ya udah boleh. Boleh. Apa buat apa? Tadi nggak jadi. Ya udah Pokoknya Shira disuruh. mau. Iya, boleh, Shira. Jadi aduh. Jadi kayak Hamin sebenarnya ini bukan hari H sih RDV, tapi ini Hamin 1 RDV. Jadi kan kita tuh nginep di suatu hotel lah. Oh, tahu banget ya. Aku baru inget banget. Ini tuh pokoknya kita nginep. Jadi singkat-singkat tuh LO bertiga, aku Shashi sama Mulan tuh nginep di satu hotel inilah gitu kan. Terus itu tuh udah Hamin 1, kita pulang dari Basel tuh kalau nggak salah jam 8 malam, which is hujan. Kayak nggak tahu kenapa Hamin 1 tuh hujan banget. Jadi kayak kemana-mana tuh susah. Kita pulang kan ke hotel karena kita udah selesai nge-set up segala macam di venue. Terus ya udah, nah pada saat itu jujur tuh aku agak tumbang bener-bener karena kecapean. Terus kayak kita mandi segala rupa, terus kita udah mau tidur nih. Itu posisi tuh udah jam 11-an malam, kayak udah jam 11 malam gitu kan. Which is kayak besok kita harus subuh lagi di Basel. Jadi kita tidur kan. Terus aku mau matiin lampu kamar, tiba-tiba lampunya konslet, bener-bener satu kamar tuh mati lampu parah. Jadi itu tuh kayak bener-bener kita semua tuh udah bener-bener kayak in our sleeping outfits yang bener-bener, dan itu materinya kejebret semuanya bener-bener mati di hotel itu, dan itu agak horor gitu kan karena udah jam 11 malam. Terus itu tuh mati gara-gara kita kebanyakan, jadi kita semua tuh nge-charge powerbank, nge-charge HP, nyolong hair dryer, dan itu Tapi kayak berarti yang mati tuh cuma kamar hotel lu doang. kalau hotel gue doang kayak bener-bener lampu itu kayak tuh masih kalau misalnya konser terus kayak ada keluar api, Iya. bener-bener apa kayak gitu. Itu serem sih. Lagi sempret gitu terus Tapi kayak di protes nggak sama pihak hotel? enggak, Oh, karena kebalik dong. karena kan Kita yang protes di iya, hotel, bukan tapi hotel ada kan. same time sebenarnya salah kita juga sih kan. Iya, makanya. kebanyakan, tapi Oh, kayak gitu. iya, tapi ada same time tuh emang lampunya tuh agak rusak tuh. Oh. Terus kayak aku terus kayak Sasha sama Mulan kayak berkadal di kasur karena mereka takut. Terus aku yang kayak single warrior. Ini kayak boleh nggak sih kayak sama Kayak mau banget, tapi kayak aku yang kayak sendirian mencari solusi. Akhirnya kayak kita ke kamar sebelah, karena kamar sebelah tuh kayak teman kita juga. Terus kita kayak nelfon, terus kayak 30 menit resepsionisnya gak datang. Akhirnya kita terpaksa lari ke lobby, bener-bener lari, yang kayak kita turun dari kamar terus kita lari, terus kayak mas tolongin kita please. Dan itu kayak pas itu di jam 12 malam, jadi kayak tidur kita tertunda karena lampu kamar kita mati, dan itu serem banget. Tapi kayak seru banget. Dan itu pun Hamin 1. Makanya Itu kayak kayak apes banget. Iya, gila. Itu seru-seru sih. Tapi Cerita itu seru itu sih. ada aja. Ada aja. Kayak lanjutan cerita gue yang tadi adalah pas kita udah mau pulang, itu macet banget yang kayak kita nggak bisa ini, dan handphone kita semua berlima tuh bener mati semua. Akhirnya kita ke FX, itu ada kayak apa ya namanya? Recharge. Kayak LED. Power bank. Enggak, Oh, enggak. Dengan bodoh kita nggak nyari Si power bank, itu ya, power power bank bank station sewa. itu ya? Kita, pokoknya ada yang kayak LED ini, itu nggak kecolok, ada colokan, jadi akhirnya kita nyolok itu dan kita ngemper kayak di tengah FX Gila, gitu. malu banget. Dan FX isinya orang kerja ya, beda kayak nggak ada bocil kehujanan Saat di FX. ngecas. Itu Lucu FX. banget dari FX. Tapi lucu sih itu. Lanjutin kalianin. Oh, boleh. Oke, jadi ini Hai Minfus, jadi gue mau cerita nih pengalaman gue jadi panit Rendezvous yang banyak sedih senangnya ini. Jadi dulu tuh gue pas ngurusin kerjaan di Rendezvous ini, gue tuh kayak dibantu dikit lah sama kakak-kakak juga, dan mereka tuh helpful banget. Nah di sini gue tuh agak, maaf sedikit lost, tuh agak ngeliat kok nih kakak cakep juga ya. Cerita deh kelas. Kalian tuh pernah gak sih kayak cinlok di Rendezvous? Iya, atau orang gimana? Oh, cinlok di kepanitiaan gitu. Kayak cinlok di kepanitiaan. Ada karena kita kepanitiaan dong. Iya. Iya. Pernah nggak nih Aska? Aska pernah nggak sih? Enggak pas di situ sih. Oke, lanjut. lanjut. Terus ya kakalnya cakep juga ya, padahal kita nggak kenal sama sekali. Tapi akhirnya karena dia pas Rendezvous sebelum ini divisinya mirip-mirip sama kerjaan gue sekarang, dia tuh bantu kita dan kita jadi kenal dong. Dari kerjaan-kerjaan ini tuh rasanya kayak PDKT lah. Pas Hamin 1 Rendezvous,
dia tiba-tiba ngechat pas malam bilang gak nyangka ya udah rendezvous besok, lu rendezvous sama siapa? Loh, kan panitia. Iya. Nggak apa-apa, kan ada kerja basinya. kerja kok. Mungkin dia Oh grogi. iya, gue seneng. Belum tahu sih kak, ternyata bener dia ngajakin rendezvous bareng sama dia. Kan wanita Bisa banget ya, bisa banget. Bisa banget. Nggak belajar tidak Iya tahu sih, modusnya sih. karena udah pasti datang ke Arif, jadi dia kayak udah nih kayak temenin dia kerja. Oh, oke. Bisa divisi enggak? Divisinya mirip, jadi kalau kelasnya kayaknya Job udah desk-nya udah sama-sama. job desk-nya, maksudnya Oh, dia udah berarti RDV nyambung sebelumnya. ya? Iya. Jadi si cowoknya tuh Boleh, RDV boleh. sebelumnya, ceweknya RDV sekarang nggak Oh, sih? gitu. Terus karena divisinya mirip, jadi dibantuin yang tahun ini gitu nggak sih? Bimbing gitu kan. Dibimbing kali ya, dibimbing. Iya, iya. Terus lanjutan ini, berduaan gitu deh. Dia Karena apa? dia agak kecapean, jadi dia nemenin duduk. Spill gitu. Kerjaan kah? Ups. Home screen. Mana guys, nih agak gaptek. Gimana nih? Oke. Oke. Wow. This Ini gimana sih? a lot. Coba-coba dong. Pokoknya udah mereka berduaan kan. Terus kayak karena si ininya agak kecapean, jadi dia nemenin duduk bentar di area tenan sambil makan. Tiba-tiba dia nanya soal relationship gitu ke gue. Modus banget. Ini yang tadi masih yang tadi. Tapi Oh, modusnya ini panjang banget. kok modusnya kayak langsung, tapi kayak straightforward banget nggak sih? Kayak Mungkin langsung. lingkungan kerja ya? Oke. Nggak profesional, nggak profesional. Enggak gitu dong. Siapa? Itu siapa? Lu jangan sembarangan. Oh iya. Ini kalau ada yang nonton langsung aja. Tari ya, tari banget. Terus ya dia dijawabin dong segala sesuatu yang tentang relationships. Terus dia bingung kan? Enggak nih. Tiba-tiba dia ngomong kalau misalnya gue suka sama lu gimana? Wes mantap. Mantap. Kenapa tuh straightforward itu? Dia tuh gue bingung mau ngomong apa walaupun suka sama dia juga, tapi akhirnya setelah rendezvous itu kita makin dekat dan gue confess juga 2 bulan setelah itu kita jadian deh. Oh. Berarti it means Rendezvous itu adalah ajang mencari jodoh. Jangan dong, jangan. Rendezvous artinya tempat pertemuan gitu ya. Oh iya. The rendezvous. Jadi maksudnya kayak itu adalah sebuah tempat pertemuan. Jadi kalau teman-teman yang masih nyari jodoh, masih jomblo sekarang, jangan Ya, lupa nonton rendezvous atau nggak yang sih? masih pengen memperluas pertemanan. Jejaring pertemanan. Iya. Berarti jangan lupa nonton rendezvous. Karena kita nggak tahu bakal ketemu di rendezvous, kita bakal ketemu siapa nggak sih? Kita bisa ketemu Iya. siapa aja. Kita bisa ketemu siapa aja, selain kita bisa ketemu mungkin temen TK, ya kan, temen SD atau kayak musuh bubuyutan dari PAUD. Kita bisa ketemu juga jodoh kita. Jahat dari Gak ada yang PAUD, tahu jadi ya, judgmental. gak ada yang tahu nih, gak ada yang tahu kita bisa ketemu siapa. Jadi kayak Iya. langsung aja nggak Tapi sih? jangan lupa nonton rendezvous. Nah, itu tuh Semoga kakak Siapapun kakak, itu. ya siapapun yang tadi itu masih langgeng ya hubungannya. Amin. Bisa nonton sampai rendezvous sampai ke tahun ini. 4, rendezvous ke 5, 6, 7, 8, 9, Iya. Dan semoga Amin. tahun ini karena yang satu lagi juga nggak panitia bisa menonton rendezvous bareng-bareng, Benar. menikmati artis-artis yang kita berikan di rendezvous 2024. Betul. Nah, ini ada satu lagi nih. Mungkin minta tolong gestar kita kan nggak sih yang bacain? Syira. Maska atau Syira nih? Silakan sih. Kalian kan gestar kita. Enggak ya. Agak sensitif Enggak. TikTokers 5M followers. Sorry, maaf ya. Aduh maaf, susah. Ini yang mana? Yang Yang fansnya kedua. Shira ada kan waktu itu. Yang kedua ya, kayak aku bacain. Hai Minbus, mau cerita. Min Dulu tuh aku pernah didekatin sama orang dengan dia gimmick nanyain tiket rendezvous ke aku. Oh, nanya tiket nih. Mana yang tiketnya pernah nggak? Ray, pernah ditanyain nggak? Mungkin Rai, jujur nggak pernah dia. Ini mas yang gue yang mau Oke, langsung aja nggak sih? Oke. Terus orang ini kebetulan crush aku, tapi aku suka sama dia diem-diem aja sih. Dulu dia tuh kakak aku, wah kakak lagi. Kakak lagi ya guys. relate gak Kakak Syira? aku dan aku jadi panit rendezvous. Ini panitia cinlok semua. Iya jilok Iya, semua. kok panitnya jilok Gimana semua? sih ini? Aduh, ini Gimana sih nih? Before this happened, sebenarnya aku dikasih tahu kalau ternyata dia suka sama aku. Yes, I was really happy, tapi karena aku suka dia secretly, jadi I don't really show any weird reactions atau nunjukin masih jaim ya, Ray. affections towards him. Jadi dia pura-pura jadi cewek dingin katanya. Terus di masa-masa itulah dia coba cara apapun untuk bisa interaksi apapun ke aku. Dia bilang one of them being him asking about rendezvous ticket to me yang tadi. Long story short,
he did come to last year's rendezvous and we went spend time together nonton Kahitna. Oh berarti ini point of view semua tuh sebenarnya point dari panitia dan Penontonnya panitia. Penontonnya cinta sama panitia semua nih. Iya, selesai. Oh iya, baru ingat waktu di tengah-tengah break performance-nya tuh orang gimmick ngomong ke aku kalau misalkan dia kelebihan beli Dino Balls, makanya yang satunya lagi dikasih ke aku. Nggak ada kelebihan Ada dia. ya, Sebenarnya ada kelebihan banget. dia secara sadar itu tuh sengaja. Iya. Maksudnya, oh mas nggak sengaja bayar 2. Nanti kayak itu kayak oh ya ini 10.000, oh dapat 2 ya, oh iya enggak. oh mungkin positifnya mungkin buy one get one kayak buy one get one atau kayak oh ini tinggal 1 bawa aja deh mas gitu lah ya. Bisa. Ya, mungkin kalau nonton RDV bisa dia tuh yang pakai lainnya tapi hari H mungkin bisa mulai di cari tahu. Kerja. Oh ya, kita hapus kerja. Ketublak marah. Ketublak marah di hari H. Kerja. Ini untuk teman-teman panitia yang nonton. Kacau kan. Ayo profesional ya kerjanya ya. Takut banget nonton. Ini ya. Kalau ngeliat ada yang cimak gimana sih? Dia ada, ya udah. Iya nggak apa-apa, tapi kerja. Oh matanya udah mulai mau keluar, udah mulai Kerja. membelok ya kan. Karena satu tuh panitia tidak bekerja semua akan Iya sih bener sih. akan ada impactnya untuk semua. Bener. Gitu. Apalagi kan kita Everyone matters. Ingat ya guys, panitia nggak cuma 1-2 orang doang, Saya banyak semua. ya. Berapa sih? 200 berapa? Kita ada 280 lebih panitia dan satu nggak kerja itu akan ngefek Berdampak. dan impact. Karena ketika rendezvous sukses pasti yang bangga sih 280 sekian orang itu Iya. pasti semuanya bangga. Ngerasain banget. Nggak cuma Aska, nggak cuma Shira, nggak cuma Dani, nggak cuma gue, tapi semuanya juga pasti bangga Ya, kan nggak kalau cuma misalnya. pas 11, pas betul 10 banget, pas juga, 10 juga 20 pasti juga, bangga banget. Mother's Team pun juga. Kita kan pasti pengen juga kalau misalnya kita ngomong, gue mau ke RDV, semua orang langsung excited gitu. RDV gue dulu mana lu segala macam. Pasti kita pengen banget Acek bisa sukses sampai kayak gitu kan. Insya Allah kita bisa kayak gitu Amin, ya, ya San. Allah. Amin. Nah, kita udah ngobrol nih banyak banget dari tadi sama Aska, sama Shira, sama Darin juga. Mungkin kita sudahi kali ya. Mungkin dari Aska ada. Kita berbobot gak sih hari ini Tahu, obrolannya? kayak Kita, dekat banget. ini sebenarnya bukan lebih ke bagaimana proses Iya, kita iya, lebih ke iya. cerita ke pengalaman-pengalaman Iya, kita betul, aja betul, kali ya. betul banget. Supaya kayak buat adik-adik yang baru mau masuk kelas 10 juga, nanti bisa kayak kebayang kalau misalnya pengen panitia. Iya, tuh tahun kayak- depan kan Pasti dari tadi kita ceritanya cuma kehujanan. Enggak, Tapi mungkin kalau Mati misalnya listrik. kita kerja di Iya. laptop, kita meeting itu mungkin mereka juga udah expect gitu kan. Tapi yang Iya. kayak gini yang mereka Iya, kayak mungkin iya. nggak tahu gitu bakal Iya. kejadian ya nggak sih? Menurut aku tuh panitia tuh seru banget. Jadi kayak kalau misalnya emang ada-adik maksudnya kayak kalau misalnya yang belum mencoba untuk menjadi panitia rendezvous dan emang pengen banget dan emang tekad ya buat kerja karena komitmen tuh penting banget. Ya komitmen sih. Kayak, iya, kayak Padahal kalian kan harus ada- banget kalian harus banget coba daftar panitia rendezvous dan jangan lupa pastinya untuk nonton rendezvous tahun ini please Nonton. beli sekarang juga tanggal 27 Juli bakal di mana Kak? beli Di di yes.com. Atau kalian bisa cek di IG kita Rendezvous SC224. Terus sekarang kita lagi jual di presale 2 Tribun A, Tribun B di harga 225 dan festival di 255. Jadi dengan harga 255 itu dan 225 itu kalian bisa nonton Malik, Reality Club, JKT, Yura, dapat banyak banget waktu yang bersamaan dan juga surprise yang lain gak sih? Pasti gak cuma geser kita tuh lebih dari 4 ya guys, dan kita ada surprise lain dari itu. Jadi dengan harga situ kan tidak hanya mendapatkan itu, tapi bisa mendapatkan pengalaman yang lebih spektakuler lagi ya. Wow. Jadi kayak langsung aja sih dibeli di @yesbus.com dan di @rendezvous224 untuk more information. Dan buat teman-teman yang udah beli tiketannya, terima kasih. Semoga Terima kasih teman-teman nanti banyak. bisa enjoy Iya. Rendezvous 2024. Dan suka. Ya, Dan sama nonton hal. lagi tahun depan. Iya, sama halnya kayak memang yang kita tulis di tema kita ya. Bahwa emang kita kan Amusement Park tahun ini gitu. Jadi maksudnya semoga kita berharap teman-teman nanti yang datang itu bisa melepaskan segala stresnya sejenak seperti lagi di bermain di Amusement Park. Betul sekali. Semoga semua pengalaman-pengalaman kita ini bisa jadi pelajaran sekaligus bisa jadi bercandaan juga sih ya di kemudian hari. Mungkin bakal diceritain kayak terus sih. semua orang yang lagi stres RDV ini anggap aja kalau misalnya semua struggle kita ini nantinya akan jadi bahan bercanda kalau kita reuni nanti Iya. 2045 itu akan jadi Weh. Gila. Berpikirnya jauh banget. Udah visioner Itu banget. semangat, itu tuh semangat itu untuk menjalani rendezvous ini. Semangat. Oke. Thank you guys. Thank you juga untuk Aska dan Shira yang udah Terima Terima kasih Dani dan Iya. Ryan semuanya juga. Jangan lupa nonton Rendezvous. dan Trik. Berdua ngomong. Jangan ini ya, jangan
apa sih? Dadah. Dadah.